Masih di sana. Nah, di sini saya membuka Teams. Nah, seperti yang Pak Budi tadi bicarakan, itu kan mengunggah materi. Materi bisa berupa PDF, berupa dokumen, atau video. Nah, untuk membuat pertemuan, itu bisa diklik di kalender. Ini terlihatkah? Nah, di kalender kita Terlihat Bu Ima. klik, ya. Selanjutnya di sini kan ada tanggal misal 29, 30, 1, 2, 3. Kita buat rapat baru. Nah, di sebelah sini kita klik rapat baru. Jadi kita jadwalkan kapan mau berpertemuan. Misalkan kita buat judulnya workshop uji coba. Nah, misal seperti itu. Uji coba 2. Nah, tanggalnya bisa diganti di sini. Kita buat tanggal 6. Ini dibuat pagi saja. Misal jam 8 atau jam 8. Nah, jadi sampai jam berapa nanti Bapak Ibu tentukan. Maunya 1 jam, 2 jam, atau setengah jam, terserah. Kemudian di sini untuk peserta wajib, ini kan ada tanda peserta. Nah, di sini peserta wajib, kita bisa langsung menuliskan orangnya. Misalkan saya tuliskan Budi. Nah, misal begitu. Budi, kita tuliskan Imaniar karena ini punyanya Budi. Nah, ini saya klik, bisa seperti ini. Atau kalau misal satu kelas yang akan diundang semuanya seperti yang sekarang kan Bapak Ibu masuk di kelas ini langsung diklik gabung di grup, gabung di pertemuan. Caranya dengan tambahkan saluran yang di sini. Jadi kalau misal PJJ kelas A atau kelas B atau yang mana, atau buat di sini. Nah, ini workshop Office 365. Kita pilih di sini yang umum. Nah, misalkan seperti itu. Ini mau diulang lagi apa tidak? Setiap hari atau mingguan atau bulanan atau tidak berulang. Misal kita mau minta harian, berarti setiap hari. Nah, kita klik seperti ini. Untuk lokasi terserah Bapak Ibu mau tuliskan boleh, tidak juga boleh. Nah, untuk di sini bisa diketikkan. Silakan bergabung pada ikon uji coba kedua. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita klik kirim. Tadi kita buat tanggal 6. Berarti kita lihat di sini di sebelah kanan tanggal 6 di sini sudah ada. Tanggal 6, 7, 8. Nah, karena tadi saya tulisnya setiap hari berarti ada terus. Nah, sekarang kita buka yang tanggal 6. Kita lihat. Kalau mau memulai kegiatan, memulai Vicon seperti ini, kita tinggal klik gabung saja. Jadi nanti kalau gabung, siapa yang diundang nanti akan dapat pemberitahuan. Untuk mendapatkan ini kita coba klik opsi rapat di sini. Terlihatkah? Tidak. Tidak terlihat ya. Menu opsi rapatnya terlihat. Sebentar. Iya, sebentar. Ini di opsi rapat. Saya bagikan lagi. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, di sini di opsi rapat.
Sudah terlihat kah Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah ya. Ya. Nah, di opsi rapat di sini ada tulisan siapa yang dapat melewati lobi. Misal lobi itu kan tadi Bapak Ibu kan masuk langsung. Karena saya pilihnya bukan nggak pakai lobi. Jadi semua orang bisa masuk tanpa perlu diklik, harus melewati lobi dulu. Jadi kalau semua orang langsung. Terus selalu biarkan penelpon ini. Nah, ini seperti inilah. Terus kemudian kita klik simpan. Nah, sudah selesai, kita kembali lagi di yang jadwal tadi. Sebentar, saya share screen lagi. Nah, di sini saya buka yang mana ya? Nah, yang di sini tadi kan, di opsi rapat tadi sudah kita tentukan. Kemudian untuk mendapatkan link, kita klik di sebelah sini, bagian bawah, ada tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, ini di sini kita klik kanan dan salin alamat linknya. Dan alamat linknya itu terserah Bapak Ibu bisa memperpendek atau itu langsung nanti disebarkan ke peserta yang lain untuk minta bergabung. Nah, selanjutnya nanti sudah selesai, kita tutup. Untuk rapat, misal sudah dijadwalkan besok, berarti besok langsung klik gabung dengan rapat. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kebetulan di sini sudah bergabung Pak Ghazali. Pak Ghazali selaku. Iya, gimana Bu? Lanjut Bu. Selaku perencanaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Untuk membuat meeting pada Teams, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa Bapak Ibu buat sesuai dengan tugasnya. Tugasnya nanti juga ada disuruh membuat meeting kelas. Oh ya, sudah. Kemudian saya kembalikan ke Pak Budi kembali. Ya, terima kasih Ibu Imaniar telah memaparkan materi tentang membuat jadwal Vicon untuk webinar. Sebelum kita memulai tanya jawab, saya persilakan kepada Bapak Jali selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru. Kepada Pak Ghazali, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ini kan domainnya bidang ya. Cuma kebetulan Pak Budi mengundang, ya saya juga bergabung. Saya hanya memberikan beberapa masukan aja. Nah, mungkin proses ini seharusnya sudah berlangsung seperti ini terus di musim pandemi ini kan, karena akses informasi yang saya lihat belakangan ini, saya kadang-kadang juga mengambil kesimpulan kayak gini Pak Budi kan sudah sertifikasi, tapi pembuktian proses belajar mengajar ini kan tidak bisa dibuktikan tanpa hal-hal begini kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, untuk proses ini mungkin kalau saya representatif mungkin belum semuanya, artinya ada yang sudah jalan tapi tidak lagi. Nah, mungkin ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Budi dan kawan-kawan yang memang lahir dari SMP 15 lah, yang secara SDM-nya siap gitu. Ini sering ditularkan buat teman-teman yang lain gitu. Karena kita tidak bisa pastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, itu yang saya agak kerepotan di menentukan
Karena Juknis, misalnya Juknis Pak Budi kan sudah sertifikasi, istrinya juga sudah kan. Dalam menentukan STPJM untuk ini, saya juga masih kebelakang menunggu Juknis, karena kita masih pakai Juknis nomor 9 tahun 2019, yang 20 yang di masa pandemi tidak ada. Nah ini kekhawatiran saya ketika besok-besok ada pemeriksaan untuk proses belajar secara daring lewat online, lewat di rumah saja misalnya, pembuktiannya tidak ada tanpa hal-hal begini yang ini. Nah itu yang sementara mungkin masukan dari saya, semoga hal ini dapat dilaksanakan Pak Budi ya. Nanti mungkin koordinasinya lebih baik dengan bidang-bidang Ibu Kabid mungkin ada, untuk proses ini bisa berjalan, karena nggak tahu batas pandemi ini kapan. Mungkin masukan dari saya sementara begitu Pak Budi, ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Maluku. Oke, untuk berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan pada pemaparan materi dari kami berdua tadi. Silakan untuk mengangkat tangan yang ada pada logo itu, logo tangan itu, silakan. Ya, silakan Ibu Sri Ramanda, Umat Ternate. Silakan berbicara. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Kedengaran kah suara saya? Ya, dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan mungkin terkait tugas-tugasnya dan deadline-nya. Mungkin dari Pak Budi nanti akan diberikan modul ataupun tutorial untuk bagaimana kita bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik, karena tadi pemaparannya terus terang agak kurang jelas, tidak begitu jelas, kadang terputus. Jadi kalau bisa ada modul ataupun tutorial biar kalau misalnya kita mengerjakan tugas kita bisa lihat pada modul tersebut. Begitu kira-kira Pak Budi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sri Ramanda yang kebetulan rekan guru di tempat tugas saya, yaitu SMP 15 Buru. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Manda, tadi tentang tugas. Jadi kalau bisa tadi ada materi. Kebetulan tadi untuk membuat kelas baru sudah saya posting di kelas tim, kelas besar. Tadi tentang cara membuat kelas baru. Tadi sudah saya posting video YouTube di kelas besar. Jadi nanti silakan dibuka dan dipelajari bagaimana cara membuat kelas baru. Nanti salah satu tugas pertama itu ada membuat kelas baru. Kemudian nanti ada tugas yang lainnya lagi, nanti akan diberitahukan untuk selanjutnya. Nanti mungkin diberikan, kalau memungkinkan nanti juga akan dikasih materi modul atau bagaimana, lihat nanti lagi. Kalau nggak YouTube atau modul nanti. Sementara baru satu tadi yang saya posting tentang cara membuat kelas yang baru. Oke. Baik Pak Budi, terima kasih. Kalau misalnya sudah ada tutorialnya di YouTube, mungkin lebih bagus. Ya Pak Budi, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Manda. Oke, Bapak Ibu yang lain. Berikutnya silakan Ibu Yunita Kusuma Dewi. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Selamat malam, Bapak Budi. Malam. Ya, selamat malam juga untuk Bapak Ibu peserta yang lain, dan selamat malam untuk Bapak Kasubat Dinas Maluku bagian perencanaan pendidikan tadi. Saya mau nanya,
tentang file yang diunduh ketika kita membuat. Mana suaranya Halo? tidak? Halo, ya silakan. Iya, iya. Untuk mengunduh file yang kita buat untuk di kelas ketika membuat kelas baru di Microsoft Teams tadi, itu filenya itu bisa yang sudah ada di berkas kita atau bagaimana Pak untuk yang file yang siap diunduh tadi itu? Gimana yang terakhir tadi apa? Tidak dengar. Yang terakhir. File yang kita File. masukkan, yang kita masukkan ke kelas baru. Untuk Bu Yunita, terima kasih tadi sudah bertanya tentang file. Tadi file yang unggah ya. Jadi nanti ada salah satu tugas juga mengunggah file. Jadi bisa file dari Word, dari PDF, PowerPoint, itu yang ada di laptop bisa. Jadi nanti terserah mau upload file yang mana terserah. Oke, bagaimana Ibu Yunita? Tadi suaranya agak kurang jelas yang terakhir tadi agak Sudah, putus. ya Pak. Sudah jelas. Sudah mengerti. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Yunita. Maaf tadi sinyalnya ini agak Oh iya, kurang sama. baik. Ya, di sini juga. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama. Berikutnya adalah Ibu Wasamuna. Silakan mengaktifkan mikrofon. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Ya. Di sini kami melihat di salah satu ikon ada di sini hentikan perekaman. Berarti di sini ada proses perekaman. Nah, pertanyaannya yang bisa merekam ini apakah yang punya kelas ataukah siapa? Kemudian untuk mendapatkan hasil rekamannya itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mengunggah materi tadi, apakah kita bisa membagi dalam beberapa bagian? Misalkan dikasih topik atau bagaimana seperti yang ada di Google di Google Classroom. Ya, itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wasamuna. Tadi pertanyaannya adalah yang pertama, siapa saja yang bisa merekam untuk webinar ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang mengunggah materi itu apakah bisa dibuat topik-topik seperti itu. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan Bu Wasamuna, saya persilakan kepada Ibu Imaniar. Silakan. Halo, kok diam semua?
Oh iya, mohon maaf tadi suaranya hilang. Nah, untuk yang pertama, untuk Ibu Wasamuna tadi pertanyaannya, siapa saja yang bisa merekam? Nah, yang bisa merekam itu adalah admin. Nah, admin di sini, sementara sekarang saya proses perekaman. Jadi, yang bisa merekam itu kan admin, tetapi Bapak Ibu semuanya itu juga bisa memberhentikan rekaman. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua memencet tombol berhenti rekaman. Nanti kalau ada yang memencet rekaman diselesaikan, berarti ini nanti rekamannya terputus begitu. Jadi nanti mohon kerjasamanya juga dari Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua, yang mengunggah materi. Nah, sebenarnya kalau di unggahan materi itu ada di kelas. Nah, ini saya share screen lagi ya. Sebentar. Nah, di sini apakah sudah terlihat? Ya. Nah, di sini di bagian ini ada judul workshop Office 365 Budi. Nah, di sebelah sini ada titik 3. Ada tulisan opsi lainnya. Ada tulisan opsi lainnya. Kita pencet opsi lainnya. Nah, di sini ada tulisan kelola tim, tambahkan saluran, tambahkan anggota, tinggalkan tim, edit tim, dapatkan tautan, kelola tag, dan hapus tim. Nah, kalau kita pencet kelola tim, nanti munculnya menuju ke ini. Ada pemiliknya siapa saja, anggotanya siapa saja, di sini ada muncul. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita klik titik 3 lagi. Untuk ini tambahkan saluran. Saluran ini seperti yang di sini, ada tulisan umum. Misalnya kita akan membuat saluran yang lain. Kita klik tambah saluran. Nah, di sini misal mau membuat saluran matematika. Nah, seperti itu. Ini kemudian bisa deskripsinya mau ditulis. Ini saya pilih yang standar. Kemudian kita klik tambahkan. Jadi nanti bisa menambah saluran. Nah, di sini ada saluran yang baru. Jadi di saluran yang baru di sini juga Bapak Ibu bisa menulis percakapan baru. Misalkan kita tuliskan Assalamualaikum. Nah, di sini langsung muncul di sini. Atau di sini kita bisa juga upload YouTube. Dari di sini ada YouTube. Jadi di saluran-saluran ini juga bisa ditambahkan YouTube, file atau yang lain. Nah, misal kita klik di sini YouTube. Nah, di sini kita tulis video Nah, di sini kita klik di sini. Nah, ini langsung otomatis terupload. Jadi selain di postingan, biasanya kan yang diumum di sini. Kalau diumum di kelas yang umum, nah itu bisa menulis percakapan. Ternyata percakapan ini bisa menyebut seseorang atau bisa menuliskan
YouTube atau yang lain. Dan di sini juga bisa membuat ini baru dan membuat pengumuman. Misalkan di sini saya tulis pengumuman. Webinar kedua hari tanggal 6 Juli. Misal seperti ini. Ini bisa kita ganti juga. Pilih ilustrasi, bisa gambar-gambar sesuai yang senangnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini diklik. Nah, ada tombol pengumuman di bagian kanan atas. Dan bisa menambahkan saluran yang lain, bisa menambahkan saluran sebanyak mungkin bisa. Dan menambahkan file juga bisa. Yang di saluran matematika menambahkan file bisa juga. File, menambahkan catatan, atau tambah yang lain juga. Tambahkan tab. Nah, ditambah tab ini ada Excel, form, OneNote, dan lain-lain. Nanti silakan explore lebih jauh lagi, masih banyak sekali. Oke. Selanjutnya. Halo. Untuk yang lainnya kita lanjutkan. Pak Titus, silakan Pak Titus.